Isbiru kama sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumih izzalamu. Bersabarlah Anda seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kaumnya. Ketika itu mereka menganiaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau selalu sabar dan sabar. Fa'asarahu Allahu alaihim wa fataha lahu fatham mubina. Hingga akhirnya Allah memilih beliau mengalahkan semuanya, mereka semuanya. Bahkan akhirnya memberi kemenangan yang gilang gemilang untuk beliau. Il akhadha bi andata taiba bil Ka'bah faqala lahum ma tarawnani fa'ilan bikum qalu nazunnu khaira akhun karim wa ibnu akhin karim wa qad qaddarta fa asjih. Itu ringkasnya cerita begitu. Jadi Nabi itu hidupnya selalu dianiaya oleh kaumnya. Ya tentunya kaumnya yang tidak beriman, yang mengkufuri kepadanya. Kalau yang iman ya mereka mendukung perjuangannya. Itulah gambaran dari kehidupan. Ada orang yang mendukung kita atau Anda, ada yang menghalang-halangi. Memang Allah membuat seperti itu kehidupan. Itu berlaku tidak hanya pada manusia, binatang pun demikian. Seperti ayam terkadang dimakan ular piton, ular sawah. Kalau bahasa Jawa ulo sowo. Apalagi belalang terkadang dimakan oleh semut. Sapi terkadang diterkam dan dimakan oleh macan atau harimau atau singa. Itulah kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini memang Allah mengajar kepada kita agar bersabar. Kalau kita bersabar, maka dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajat martabat kita. Bahkan akhirnya Allah memberi keberhasilan, kemenangan. Di awal kisah Nabi berperang dengan kaum Quraisy, dengan bangsanya sendiri, di mana saat itu Nabi membawa pasukan ribuan berbusana cinta dan akhlak mulia, dipimpin oleh beliau sendiri, berbondong-bondong ke Makkah Al-Mukarramah
Ya saat itu mereka pada ketakutan karena dengan dosa mereka sendiri mereka telah 21 tahun ya, 21 tahun karena 13 tahun ditambah 8 tahun. Selama 21 tahun mereka menganiaya Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, ya karena Nabi membawa pasukan yang lebih banyak daripada mereka, sehingga mereka pada ketakutan. Masjidil Haram penuh manusia, takut baginda karena telah berdosa, melakukan kekejaman. Kan banyak orang iman yang dibunuh gara-gara hijrah kan, bahkan yang namanya Ummu Salamah itu anaknya masih bayi saja dibunuh dengan sadis oleh mereka. Makanya Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hajj, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi orang-orang iman itu benar-benar telah dianiaya oleh mereka. Nah, akhirnya Allah memberi kekuatan, memberi kemenangan. Itu juga sebagai gambaran bagi kita bahwa sebetulnya di balik kehidupan yang nyata ini ada kehidupan yang kita tidak melihat, yaitu Allah dan malaikat, jin, setan. Itu yang menjadi pusat perhatian bagi Allah, malaikat, jin, setan itu ya manusia. Maka kalau orang berdoa kepada Allah, pasti Allah menjawab. Kalau kita melakukan dosa, Allah cemburu, mangkel. Bahkan Nabi bersabda, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh karena itu Allah mengharamkan segala kejahatan, kemaksiatan yang lahir maupun yang batin. Kalau ada orang yang dianiaya, Allah ya membela, cuman membelanya dengan caranya. Maka Allah mengharamkan kita semua menganiaya terhadap sesama. Apalagi menganiaya kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman. Terkadang ada yang berani menganiaya ibunya sendiri, ada. Ya karena digoda oleh setan. Memang kalau manusia itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemarahan, semua bisa terjadi. Membunuh anaknya yang masih kecil pun juga ternyata ada. Jadi karena dia marah, kerasukan setan, diinjak-injak sampai benar-benar mati. Padahal ya malahan suami istri. Itulah kehidupan. Jadi memang makanya orang yang paling hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Wah, itu orang yang paling hebat. Nah, caranya yang telah dilakukan oleh
para nabi, para rasul, para siddiqin itu dengan mendekatkan diri pada Allah. Maka baik juga bagi Anda kalau setelah sholat itu berdoa, Allahumma qarribna ilaika zulfa. Ya Allah, dekatkan aku kepada Engkau dengan benar-benar dekat. Watruti syayatina anna, dan tolaklah, halaulah, usirlah setan-setan dari kami. Atau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, wong berdoa itu bebas. Hanya kalau dengan bahasa Arab itu ada kesunahan karena Nabi kita itu bahasa Arab. Nabi kita bahasa Arab. Maka cari doa-doa yang dari Al-Quran, ya ada sebetulnya doa semacam itu ada. Dari Al-Hadis ada. Cuman itu tadi, ya merangkai sendiri asalkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Maka daripada nggak ngerti, mau merangkai nggak ngerti tata bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu dengan rahmat-Mu, dengan benar-benar dekat, dan jauhkan setan-setan dari kami, ya Allah. Itu doa yang baik itu.